Sebelum kita masuk ke acara tanya jawab di sesi kedua, saya ingin mendahului bertanya ini. Pertanyaan pertama, ini sudah ada peringatan dari Zoom-nya, Dok. Tinggal 10 menit katanya waktu. Ya. Nanti setelah itu kita sambung lagi dengan link yang sama ya, Bapak Ibu seperti biasa. Pertanyaan saya, Dok, kalau sempat dijawab di sesi ini, kalau tidak di sesi berikutnya. Kerap kali orang tua masyarakat itu melihat sekolah bermutu itu sekolah yang punya lulusan, kalau dia SMA maka lulusannya masuk perguruan tinggi negeri atau ke luar negeri, gitu ya. Jadi ada kolerasi antara mutu dengan lulusan, gitu Dok. Nah, kalau itu terjadi, ternyata sekolah yang mutunya atau lulusan bagus itu, yang masuk PTN dan seterusnya itu rata-rata juga berbiaya mahal, tidak sedikit yang berbiaya mahal. Yang cenderung murah justru saya kira kurang. Nah, dari banyak itu, saya ingin bertanya indikator bahwa sekolah itu bermutu dan tidak bermutu itu pada apanya? Begitu, Dok. Makasih, pertanyaan yang sangat berat. Betul, fenomena masyarakat selama ini masih menganggap bahwa sekolah dikatakan bermutu terlihat daripada outputnya. Sejauh mana, ya kan, lulusannya diterima di jenjang yang lebih tinggi ataupun di di sekolahnya di luar negeri atau sekolah yang lebih tinggi, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan dan seterusnya. Nah, terkait dengan tadi indikatornya. Sebenarnya kalau menurut dari tataran ya, teori maupun dari tataran kebijakan, bahwa sekolah yang bermutu itu adalah satu, yang kepala sekolahnya profesional, yang gurunya profesional, yang partisipasi masyarakatnya tinggi, yang lingkungan sekolahnya nyaman, yang kurikulumnya fleksibel, ya kan? Kemudian proses penilaiannya terbuka. Nah, itu adalah sekolah bermutu. Artinya, kalau merujuk kepada yang dikemukakan oleh Sergio Van, sekolah yang bermutu adalah yang berorientasi orang lain narasumber supaya kedengaran Bapak. Jadi memperbaiki pembelajarannya, memperbaiki pengelolaannya, dan seterusnya. Ya sudah barang tentu konsekuensi logisnya, ya kan? Konsekuensi logis membutuhkan biaya yang besar, ya kan ya? Untuk menciptakan guru yang profesional, ya kan? Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, mendesain kurikulumnya. Kan kurikulum nasional itu kan kurikulum sifatnya minimal. Sekolah boleh mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi wajar sekali kalau ada anggapan bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mahal. Itu mohon maaf, ya kan? Kalau dilihat dari indikator-indikator tersebut. Nah, makanya pemerintah meluncurkan yang disebut dengan SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Itu dalam rangka mengawal bagaimana proses di sekolah dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan. Sebab apa, Bapak Ibu sekalian? Dari sejumlah sekolah di Indonesia yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan baru 16%. Jadi baru 16% sekolah memenuhi standar nasional pendidikan. Nah itu Pak. Jadi Bapak sekalian. Jadi wajar masyarakat sekarang banyak yang berduyun-duyun menyekolahkan ke anaknya ke sekolah-sekolah yang eksklusif, ya kan? Yang premium.
yang dananya luar biasa. Sebab apa? Masyarakat sekarang saya katakan sudah melek terhadap mutu pendidikan. Kan? Orang tua tidak ingin meninggalkan anaknya, menyekolahkan anaknya asal sekolah. Itu di situ. Itulah fenomena. Jadi wajar. Mungkin demikian, Pak Semar. Kalau ungkapan dari saya. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk yang bertanya. Ibu ADEN. Ya. Silakan Ibu. Ya, mangga Ibu Ade. Bentar. Di mute Bu Ade. Senang sekali saya mendengar judul bukunya, Pak Dokter. Jadi tertarik untuk membacanya dan ingin membelinya. Karena tentu ini menjadi impian semua sekolah ya. Ingin dikatakan sekolahnya bermutu begitu. Nah, kalau saya simak dari penjelasan Bapak tadi, memang di buku yang ada 9 bab itu sepertinya sudah sangat lengkap begitu. Tetapi alangkah enaknya kalau Bapak sendiri yang menjelaskan di sini. Tadi saya mendengar dari salah satu penjelasan Bapak bahwa di Indonesia itu hanya baru 16% saja sekolah yang sudah dikatakan memenuhi standar nasional pendidikan. Artinya sudah ada pada kategori sesuai harapan pemerintah, yaitu pada kategori unggul. Apakah yang selama ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional yang sudah dari tahun berapa begitu ya, kok masih sedikit begitu? Padahal berarti itu dampak selama ini, gitu kan? Berarti selama ini hanya sampai data, belum pada sampai implementasi akreditasi yang sekarang ke depan itu. Jadi kalau ditemukan sekolah yang berakreditasi kurang, nah itu sekolah pemerintah. Ibu, suaranya hilang Ibu. Ibu Ade. Ya. Lempar. Oke, kita lanjut ke Bu RR Suryarsi. Silakan Ibu. 2 menit ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut ke Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Tatang, senang sekali bisa bertemu dengan Maha Guru kami. Luar biasa ini. Dan yang saya hormati semuanya Bapak Kafan dan semuanya peserta webinar ini. Saya hampir sama dengan Ibu Ade tadi, sebenarnya saya sangat bangga bahwa sekolah Bapak Dr. Tatang sudah meluncurkan sebuah serial buku yang untuk peningkatan mutu. Jujur saya akan membeli untuk sekolah binaan saya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak, mungkin kendala yang ada hanya satu, yaitu di saat kami harus meningkatkan mutu khususnya untuk sekolah-sekolah duafa atau sekolah-sekolah swasta yang memang kategori siswanya sangat kecil. Kendalanya tentu saja tadi yang Bapak sampaikan, yaitu kepada masalah peningkatan mutu yang kaitannya relevansinya dengan masalah keuangan. Nah untuk itu Pak, ya mungkin inilah yang harus menjadi PR oleh kita semuanya, agar peningkatan mutu distandarkan, tetapi untuk standar yang baik tentu saja standar yang disesuaikan dengan kapasiti atau kemampuan daripada sekolah tersebut. Itu saja Pak, menurut saya seperti itu, tapi mungkin ada masukan dari Bapak Dr. Tatang. Hatur nuhun. Saya langsung pesan ya Pak ya, nanti saya chat. Terima kasih, hatur nuhun. Terima kasih Bu En, pertanyaannya menarik. Betul yang Ibu sampaikan, bahwa dari sejumlah sekolah di negara kita ini 16% baru memenuhi standar.
Jadi masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Ya, bagaimana untuk mencapai standar nasional pendidikan. Kan kalau berbicara standar nasional pendidikan itu kan standar minimal. Standar minimal ya yang harus dipenuhi oleh satu sekolah dari Sabang sampai Merauke. Terkait dengan peran Badan Akreditasi sebagai lembaga independen, itu adalah penjamin mutu eksternal. Akreditasi punya keterbatasan. Kenapa? Karena pertama, jumlah sekolah yang diakreditasi terbatas. Jumlah akreditasinya terbatas. Karena dibatasi oleh waktu, setiap sekolah tidak serta-merta serentak untuk diakreditasi. Jadi tahun ini hanya 1.000 sekolah, tahun berikutnya hanya 2.000 dan seterusnya. Sehingga waktunya itu tidak serentak. Sedangkan di Jawa Barat saja jumlah sekolah itu ada 94.000 sekolah. Ya kan? Jadi akreditasi hanya memotret dari sisi eksternal. Nah, maka dari itu Badan Akreditasi Nasional pada saat ini telah melakukan terobosan. Tidak semua sekolah diakreditasi secara langsung, tetapi ada yang langsung diakreditasi berdasarkan kinerja sekolah. Nah, ini seiring dengan SPMI tadi. Jadi yang didorong sekarang adalah sekolah melakukan pemenuhan melalui SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dari hasil tersebut, maka nanti akan terlihat bagaimana potret peningkatan mutu dari satuan pendidikan. Jadi mungkin Ibu Ade juga sudah mengetahui bahwa untuk akreditasi sekarang ini ada yang langsung diperpanjang, ada yang langsung divisitasi. Ini salah satu solusi supaya mutu sekolah itu betul-betul dijaga dan memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Oke, sebab Bapak betul tadi pun dikatakan ada 4 kategori sekolah sekarang ini kan. Ada yang sudah di atas standar nasional pendidikan, ada yang level 4, level 3, level 2, dan level 1. Yang berikutnya pertanyaan dari Ibu Roro dari Bekasi, salam santun buat Ibu. Bagaimana upaya ya penjaminan mutu bagi sekolah-sekolah yang mengelola para kaum yang kurang beruntung? Sebenarnya dalam konteks pengelolaan sekolah yang kurang beruntung sudah banyak praktek-praktek baik yang dikelola, yang dilaksanakan dan bahkan menghasilkan lulusan-lulusan yang dikatakan tidak unggul dibandingkan sekolah yang lain. Kan? Secara standar, secara kurikulum bagi mereka-mereka ya kan kurikulum tetap sama, pengelolaan sama. Yang membedakan itu kan hanya dari konteks sarana dan prasarana. Banyak Ibu pengelolaan sekolah bagi anak-anak yang kurang beruntung dan tapi berhasil. Di Bekasi yang saya tahu, Depok juga ada, di beberapa kota ya, banyak sekolah-sekolah dari kaum duafa. Ya jelas kalau misalnya membebani dari sisi biaya untuk anak itu sendiri ya sudah barang itu tidak mungkin. Nah, dalam pengelolaan sekolah yang mengembangkan budaya mutu bagi sekolah tersebut tetap berlangsung atau tetap berlaku sepanjang kepala sekolahnya betul-betul punya spirit tadi pun dikatakan kan dalam pengembangan budaya mutu ada spirit, ada teknik, ada sosial. Nah itu kalau spiritnya tinggi, semangatnya tinggi mengembangkan nilai-nilai ya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai apapun itu pasti akan berhasil. Itu mungkin jawaban untuk Ibu Roro. Baik, mangga silakan. Ya, Bapak Ibu, kami persilahkan bagi yang mau bertanya angkat tangan, raise hand. Ada?
Oke, Ibu Eva. Bentar, Ibu Eva. Terima kasih. Bisa langsung, Pak? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dr. Haji Tatang yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Karena tadi saya lihat beberapa menit sehubungan ini sinyal klasik Pak Haji. Punten, dari awal saya ketinggalan. Pertama, alhamdulillah ikut senang atas meluncurnya buku Pak Haji. Bangga sekali, bahkan apa yang tadi teman-teman sampaikan, saya pun ingin membedah buku, setelah membedah buku ingin membacanya lebih tuntas. Namun mohon maaf Pak Haji, mohon sedikit terisi gitu apa yang ada di dalam buku Budaya Muku yang Pak Haji karya Pak Haji. Mohon diulang kembali, saya barangkali tadi ketinggalan, tidak tahu bab 1 dan lain-lainnya daftar isinya. Yang pertama, yang kedua, saya sering diberikan bahan dari Budaya Mutu ini oleh Pak Haji, dan 2 kali ikut lomba Budaya Mutu dengan sekolah yang berbeda. Yang pertama mungkin karena terburu-buru waktu di SD yang pertama di Kota Cirebon. Yang kedua di sekolah yang ini kandasnya itu di dalam isi dari jumlah murid, Pak Haji. Mohon penjelasannya, walaupun tetap kita tidak menuki keperlombaan, intinya kita ingin menjadikan sekolah itu sebagai apa yang disampaikan tadi, sekolah yang terus mengadakan perubahan-perubahan, mengadakan pengembangan-pengembangan sesuai dengan SPMI tadi. Terima kasih itu Pak Haji. Yang pertama, mohon daftar isinya apa saja karena saya ketinggalan, mohon maaf. Yang kedua tadi tentang penjelasan budaya mutu tadi. Menuki kenapa dia selalu kandas atau mungkin banyak kegiatan ataupun kekurangan-kekurangan kami. Baik, Ibu. Terima kasih, itu saja. Ya. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Bu Eva yang orang Cirebon yang lagi di Tasik ini. Kelahiran ya, Dok? Iya. Salam bur. Silakan, Dok. Ya, baik. Terkait dengan nantilah Ibu di WA-nya ya, Bu. Kenapa banyak sekolah yang mengikuti lomba budaya mutu banyak yang jatuh di jumlah siswa? Nah, memang di sini salah satu kelemahan dari panduan atau regulasi. Regulasi apapun, seperti sekarang pemberian dana BOS, penilaian kinerja sekolah, lomba-lomba, dan seterusnya, selalu didasarkan pada jumlah minimal siswa. Jadi itu memang, itu salah satu kelemahan dari regulasi yang ada di kita. Tidak sedikit sekolah yang jumlah siswanya sedikit, tapi dari sisi prestasi akademiknya, pengelolaan sekolah itu bagus, mumpuni, ya kan? Kepala sekolahnya profesional, ya kan? Gurunya profesional, lingkungannya nyaman dan seterusnya. Tetapi ketika ikut lomba, karena memang keterbatasan siswa, banyak yang gugur di situ. Itu memang itu kelemahan dari regulasi Bu Eva, ya. Jadi mungkin itu salah satu masukan juga, kita sering memberikan input-input pemerintah terkait dengan bagaimana suatu kegiatan jangan selalu dikaitkan pada jumlah siswa. Tapi alhamdulillah sekarang misalnya dalam dana BOS, dalam pemberian dana BOS, ini sekarang sudah ditanggapi bahwa walaupun jumlah siswanya kurang dari 96, tetap akan mendapatkan dana BOS secara maksimal. Di sana salah satu. Mudah-mudahan dalam kegiatan lomba pun akan diperhatikan. Itu mungkin jawaban untuk Ibu Eva. Baik, Dok, ini ada pertanyaan dari kolom chat.
Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Haji. Iya, makasih Bu Eva. Dok, mohon penjelasannya dari Bu Hasanah. Mohon penjelasannya. Mohon dijelaskan ulang tentang sekolah yang disebut dengan kategori 1, 2, 3, dan 4. Oke. Baik, makasih Bu Hasanah. Ini biasa yang dikembangkan di dalam SPMI. Kan SPMI itu adalah salah satu upaya secara sistematis, terencana, terpadu dalam rangka, ya kan, dalam rangka mengukur pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Nah, itu dijabarkan dalam indikator-indikator mutu, kemudian sejauh mana sekolah mencapai kriteria yang ada pada indikator mutu. Nah, dari pencapaian tersebut, capaian pemenuhan 8 standar tersebut itu ada range-nya, yaitu mulai dari 0 sampai 7. Nah, dari 0 sampai 7 itu dibagi, misalnya, jika capaian 8 standar nasional pendidikannya 0 sampai 2,5, maka itu termasuk kategori 1. 2,5 sampai 3,7 itu kategori 2. 3,7 sampai 4 itu kategori 3. 4,5 sampai 5,6 kategori 4. Dan selanjutnya di atas SMP. Itu semua dapat diketahui pada rapot mutu yang sekolah tiap tahun terima. Nah, jadi kategorisasi tadi didasarkan pada capaian-capaian sekolah dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Begitu mungkin Ibu An ya, Bu Hasanah, terkait dengan kategorisasi. Dan sekarang syukur alhamdulillah bahwa dalam upaya pencapaian 8 standar nasional tersebut, peran dari Bapak pengawas, peran dari Ibu Bapak pengawas sekarang dilibatkan di dalam suatu kegiatan yang disebut dengan supervisi mutu. Kan? Ada yang disebut dengan supervisi mutu. Nah, ini sekarang Bapak Ibu pengawas sedang asik gitu kan ya. Baru selesai kemarin Desember. Melakukan supervisi mutu, yaitu bantuan yang dilakukan oleh pengawas sekolah untuk membantu sekolah dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Di mana yang disupervisi di situ kan mulai dari AKM-nya bagaimana, karakternya bagaimana, kemudian ada survei tentang UKS-nya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini akan digambarkan dalam rapot mutu yang dikeluarkan setiap tahun sekali. Mungkin demikian jawaban untuk Ibu Hasanah. Baik, Dokter. Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, untuk pengisian link pengisian e-sertifikatnya, linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan diisi untuk yang membutuhkan e-sertifikat. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan di unmute mic-nya. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan, Dok. Saya kembali yang bertanya. Pertanyaan saya, Dok, di Indonesia ini ada variasi ya, variasi sekolah. Ada sekolah berstandar nasional, ada sekolah SD Islam terpadu, ada sekolah alam dan lain-lain, gitu ya. Nah, dalam konteks variasi sekolah itu, kalau misalnya di standar mutu kan, itu variabelnya sama atau tidak? Itu, Dok. Oke, makasih, pertanyaan sangat bagus. Secara standar nasional, semuanya sama. Sekolah alam, sekolah standar nasional, Islam terpadu, standarnya sama. Standar kompetensi lulusannya, standar kompetensi, standar isinya, proses, dan macam-macam. Sama.
Cuma memang ada karakteristik-karakteristik yang dikembangkan sesuai dengan, ya kan, sesuai dengan tadi value tadi, sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan spirit yang ingin dikembangkan. Misalnya SDIT, yang kita kaji SDIT atau yang IT, SDIT, SMP IT, SMA IT dan seterusnya, standar kurikulumnya sama. Standar 8 standar nasional ini sama. Tetapi dalam setiap standar diinsertkan dengan nilai-nilai, dengan muatan-muatan, dengan visi misi dari pengelola itu sendiri. Ya kan ya? Misalnya JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Dia itu menginsert dalam kurikulumnya yaitu dengan nilai-nilai keagamaan. Ya, misalnya dalam standar isinya harus bagaimana, dalam standar prosesnya bagaimana, dan seterusnya. Standar sekolah alam juga demikian. Kurikulumnya sama. Cuma memang kalau standar sekolah alam, ya konteks sarana prasarananya agak sedikit diabaikan. Sebab dia punya nilai, punya misi, bahwa anak itu harus merdeka. Belajar itu tidak usah terkungkung dalam satu ruangan. Dibiarkan bebas, tetapi kurikulumnya, ya kan, capaian yang lainnya tetap harus terstandar. Nah, kalau sekolah-sekolah pemerintah, ya kan umumnya kan disebut dengan sekolah 8 standar nasional pendidikan. Walaupun tadi ada 4 kategori tadi, Pak. Itu demikian mungkin jawaban dari saya. Jadi secara prinsip sama. Ya, cuman spiritnya atau nilai-nilai yang dikembangkan itulah yang menjadi suplemen dari pengelola sekolah yayasan maupun apapun namanya. Baik, Dok. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Haji Wawang atau Haja Wawang. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Dok. Apa yang mendasari budaya mutu? Itu, Dok. Baik. Mutu secara sederhana adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Siapa pelanggan sekolah? Siswa. Orang tua, masyarakat. Itu adalah pelanggan-pelanggan sekolah. Nah, bagaimana untuk menciptakan atau bagaimana untuk memuaskan pelanggan? Siswanya puas, orang tuanya puas, maka dibutuhkan suatu persepsi, suatu konsep dari pengelolaan sekolah itu sendiri. Makanya tadi saya katakan, budaya mutu adalah persepsi dari suatu komitmen yang ada di sekolah itu sendiri. Ya kan? Jadi bagaimana persepsinya? Sebab apa? Berbicara mutu persepsinya beda-beda. Mungkin kalau saya, sekolah A itu bermutu. Karena apa? Karena dilaksanakan di alam. Misalnya untuk sekolah alam. Tapi bagi ibu yang mungkin ada juga yang memandang sekolah bermutu itu adalah sekolah yang mahal. Bisa saja kan? Ada yang harus ada AC, harus ada taman, dan sebagainya. Itu persepsi orang beda-beda terkait dengan mutu. Mungkin itu Ibu Wawang terkait dengan mendasari budaya mutu. Jadi budaya mutu itu sejatinya adalah dalam rangka memenuhi kepuasan orang tua. Di dalam konteks regulasi, kita sering sudah mendengar sebenarnya kan, PAIKEM atau PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Itu salah satu upaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Sekarang, Mas Nadiem mengembangkan ada yang disebut dengan student well-being, kebahagiaan. Kalau dalam bahasa Sunda, bagja. Bagaimana anak itu merasa bagja, merasa bahagia di sekolah. Nah, untuk itu semua dibutuhkan suatu spirit atau nilai-nilai, suatu teknik-teknik, suatu upaya sosialisasi, membangun suatu situasi yang yang kondusif, maka disitulah budaya mutu tercapai. Secara sederhana budaya mutu adalah budaya melayani.
Itu mungkin demikian. Ya, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Dedi Kusnandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter mau tanya, yang menjadi indikator keberhasilan mutu sekolah dilihat dari aspek apanya saja? Itu yang pertama. Yang berikutnya dari Ibu Dr. Eli ini, Dok, Sukabumi. Saya hafal karena peserta aktif kita. Ya, izin bertanya, Dok. Pertama, supervisi mutu dan rapot mutu itu untuk sekolah di bawah dinas P dan K. Kemudian untuk Kemenak belum bisa. Apakah dalam untuk Kemenak belum bisa. Apakah bisa dilakukan dalam standar pembiayaan pendidikan? Itu, Dok. Makasih untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Dedi. Apa indikator keberhasilan sekolah yang bermutu? Kita merujuk kepada regulasi saja. Bahwa keberhasilan satu sekolah itu adalah SKL. Apa yang ada pada SKL? Satu sekolah dikatakan berhasil jika sekolah telah meluluskan siswa yang mempunyai sikapnya bagus, pengetahuannya bagus, dan keterampilannya bagus. Dalam SKL kan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi indikator keberhasilan suatu sekolah secara menyeluruh itu adalah mencakup ketiga aspek tadi. Bagaimana sikap siswa, bagaimana pengetahuan siswa, bagaimana keterampilan siswa. Nah, ini yang menjadi penyakit sekarang kan. Ada anak yang nilai, maaf kalau dulu name-nya bagus, tapi perilakunya kurang bagus, sikapnya kurang bagus. Ada anak nilai bahasa Inggrisnya 9, tapi keterampilan berbicaranya kurang. Nah kan, berarti ini tidak berhasil kalau demikian. Yang berhasil yang bagaimana? Yang sikapnya bagus, yang pengetahuannya bagus, yang keterampilannya bagus. Nah itu, Ibu, Pak Dedi ya, terkait dengan keberhasilan dari indikator keberhasilan dari suatu sekolah. Kemudian dari Ibu Dr. Eli, betul bahwa rapot mutu, supervisi mutu baru diterapkan di Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau di Kemenak belum, tetapi secara proses itu bisa. Bisa, Ibu bisa mempelajari dari indikator 8 standar nasional pendidikan. Kemudian Ibu Bapak di Kemenak juga sudah biasa melakukan EDS, evaluasi diri sekolah, itu bisa menjadi acuan untuk melakukan SPMI di Kemenak. Begitu juga terkait dengan pembiayaan atau standar pembiayaan. Mungkin demikian, Bu Eli, terkait dengan saya tanya ya. Saya tanya ya. Siapa ini, Bu? Boleh. Enggak. Silahkan Bu Nuraini. Ya. Oh. Pak Haji Tata. Ya, halo Bu. Saya cari. Mungkin udah lupa ya. Silakan Bu. Kalau ke BAP pasti ketemu Pak Dokter ya. Ya, siap Bu. Ya. Bu Ii. Betul. Mangga Bu Ii, kumaha Bu Ii? Alhamdulillah Bapak, mudah-mudahan selalu sehat ya Pak ya, walau Amin. Sejak pandemi udah jarang ketemu nih, sulit. Saya dari Kabupaten Bogor, tertarik bedah buku dari judulnya dan dari penyajinya udah saya tertarik dari 2 minggu yang lalu. Wah, kesempatan baik nih ketemu Pak Dr. Tatang, gitu satu. Yang kedua, karena Bapak juga background-nya dari BAN Pusat atau BAP Jawa Barat, ini nyambung dari judul buku Bapak, boleh saya nanya, untuk persiapan
akreditasi nasional, akreditasi sekolah pada tahun-tahun ini dengan model terbaru online ya. Ini bagaimana penerapan budaya mutu sekolah ini masuk ke standar apa Pak dalam aspek penilaian akreditasi gitu Pak. Sebab saya kebetulan ada 2 sekolah yang tahun ini harus dipersiapkan mengikuti akreditasi. Ini berkaitan dengan Bapak ya. Terima kasih Pak, Bu Ii, Bogor. Terima kasih Bu Ii. Duh, memang betul ya. Maaf Pak Moderator. Iya, silakan, Dok. Ya, makasih Bu Ii. Aduh, ya tidak ketemu memang dengan pandemi ini hampir 1 tahun saya ini terkurung ya. Iya. Banyak kegiatan melalui aktivitas webinar atau pikon begini. Iya. Terkait pertanyaan Ibu, betul bahwa untuk kegiatan akreditasi sejak pandemi ini modanya dialihkan. Ya. Dari visitasi langsung sekarang diubah menjadi pola daring, melalui daring. Itu dari sisi polanya, ya kan? Ya. Tapi untuk tahun 2021 ini nanti ada 2 pendekatan. Kalau kemarin 2020 itu semuanya daring, kalau sekarang ada 30% visitasi secara luring langsung sekolah. Ada divisitasi secara daring untuk tahun 2021 ini. Apa yang harus dipersiapkan? Secara prinsip sama, Ibu, pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Iya, benar. Jadi yang dipersiapkan tetap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Tetapi dengan IASP, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan yang sekarang, bahwa akreditasi menggunakan pendekatan penilaian kinerja. Ya. Bukan lagi compliant. Asal ada. Asal ada. Kalau dulu kan asal ada. Ada 135 butir yang harus disiapkan. Kalau sekarang berbasis kinerja. Tapi dokumennya tetap ada. Dokumennya harus tetap ada. Yang diukur sekarang, sama seperti dalam buku ini, ada 4 indikator. Mutu guru, mutu manajemen sekolah, mutu lulusan, mutu lulusan, Bu, dan yang keempat adalah mutu guru, mutu lulusan, dan mutu siswa. Ya, jadi Bu tidak lengkap proses pembelajaran ya. Terkait dengan mutu gurunya, berarti nilai PKG-nya harus ada, RPP-nya harus lengkap. Mutu manajemen sekolah, yang 8 standar itu, dokumen kesiswaan dan seterusnya, mutu lulusan, dokumen-dokumen. Itu Bu, terkait dengan pola akreditasi tahun 2020 ini. Yang instrumennya pun sudah berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi relevan banget dengan relevan ya Pak dengan buku yang sudah Bapak keluarkan. Ini relevan banget kalau dibaca pasti nyambung dengan persiapan yang mau akred ya. Sip. Insya Allah. Atur nuhun. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Dokter, kita punya waktu 8 menit. Saya kira kita akhiri diskusinya. Saya kasih kesempatan untuk closing statement, Dok. Baik, Pak Direktur KAPA yang saya hormati, Bapak Ibu, peserta bedah buku yang saya hormati. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas apresiasi dan perhatian Bapak Ibu pada kegiatan bedah buku ini. Ini satu kegiatan yang sangat inspiratif, yang sangat mendorong nuansa intelektual di antara kita Bapak Ibu sekalian untuk berbagi terkait dengan pengetahuan-pengetahuan. Terkait dengan buku saya ini, tadi saya katakan buku saya ini buku sederhana, hanya sebatas hasil refleksi dari saya berdasarkan hasil interaksi dengan kepala sekolah, pengawas,
guru dan komponen sekolah. Hanya satu, bahwa kepala sekolah merupakan memegang peran sentral dalam pengembangan budaya mutu sekolah. Budaya mutu sekolah tidak hanya tanggung jawab kepala sekolah, melainkan semua komponen bertanggung jawab dalam pengembangan budaya mutu. Mulai dari kepala sekolah, guru, komite, pengawas. Nah, untuk menjalin itu dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi. Sebab tanpa kolaborasi, Bapak Ibu tidak akan berhasil. Maaf, karena saya orang kimia, unsur H dan unsur O jika masing-masing itu racun. Ya. Hidrogen dan oksigen kalau berdiri sendiri racun. Natrium dan klorida kalau berdiri sendiri racun. Tapi kalau berkolaborasi digabung jadi sesuatu yang bermanfaat. H dan oksigen digabung menjadi H2O, air yang kita nikmati sama-sama. Tanpa air kita akan mati. Natrium, klorida, racun. Kalau digabung jadi NaCl. Ibu bisa dimarahi suami kalau masak tanpa NaCl atau garam. Jadi intinya Bapak Ibu, bedah buku ini merupakan satu upaya kolaboratif yang sangat bagus, ya kan ya, di antara Bapak Ibu terkait dengan hasanah keilmuan. Buku saya buku sederhana, ya kan, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Saya sudah janji kepada Pak Direktur KAPA, mungkin nanti silakan Pak Direktur memberi kuis atau apapun. Ini buku yang baru saya terbit, ya, buku tulisan saya, nah, kan, judulnya Anak Masih Butuh Guru. Anak Masih Butuh Guru. Saya tulis sepanjang pandemi ini terjadi. Ini hanya kumpulan-kumpulan artikel berisi fakta, masalah, harapan, dan solusi saat pandemi. Mangga Pak Mahayolah, saya siapkan nih untuk para apa namanya? Berapa biji? Untuk peserta. Berapa? Silakan dua. Saya siapkan dua. Ya, dua. Untuk penanya pertama Ibu EN, Dok. Oke. Oke, sama penanya. Saya WA-kan saja ke saya. Wow, dapat buku. Sama Berapa lagi, Pak? Sama peserta apa setia kita, Ibu Dr. Eli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, nanti di alamatnya, penanya, Pak. ya. Silakan alamatnya dikirim via WA saja, Bu, Pak, ke saya, Pak. Ya, nanti dikirim ke saya alamatnya, nanti saya kirim ke Pak Dokter alamatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bedah bukunya kita akhiri. Sebelum saya akhiri, saya ingin, tadi saya membaca di kolom chat, banyak juga yang ingin memesan buku. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan buku, silakan kirim WA alamatnya ke nomor saya ini, Ibu. 0815. Sebentar Pak, ditulis Pak, ditulis. Di player ada, Bu. Player ada, Ibu. Di player ada ya? Ada. 0815. Sebentar Pak. 993 kali. 08. Saya kirim di Oke. Ya. 0815. 0815 93 kali 5420. 93 kali. 9 3 kali. Iya, 9 3 kali. 999. Di player ada, Pak. 5420 di player ada. Iya. 5424. Ya, kebetulan bukunya dikirim ke saya ada 20 eksemplar, Bapak. Kirim ke Bapak. Baru terkirim 3. Jadi masih ada 17. Masih ada 17 lagi di saya. Silakan bagi yang mau memesan. Baik, Dok. Kita akhiri, Dok.
Bapak Ya, Ibu, Sami, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Dr. Tatang Sunendar. Saya juga berterima kasih banyak telah bersedia menjadi narasumber pada kali ini. Untuk selanjutnya saya sampaikan, Bapak Ibu yang sudah punya buku 5 tahun ke belakang dan ingin bersama-sama kita berkolaborasi memedahnya di sini, saya persilakan Ibu. Nanti ada formnya, silakan diisi formnya. Baik, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Haji. Selamat Terima sore kasih. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter Tatang, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, ditunggu Zoom berikutnya. Kita akhiri ya. Insyaallah. Hatur nuhun Pak Dokter Tatang. Sampai jumpa. Wah, Apa Institute is the best. amin. Assalamualaikum. Hanya 41 nih partisipan. Dia ada Ditunggu 50 bedah buku yang lain ya Bapak. 52 Pak. Bedah buku yang dari lain. 52 tadi. Terakhir. Bapak ditunggu bedah buku 52. yang lain Pak ya. Sudah. Abdul Somad, hatur nuhun. Ya, Pak Ibu Abdul ini. Somad, Ya, Pak Abdul Somad. ya. Assalamualaikum. Salam Atur warahmatullahi nuhun. Terima kasih. Salam chemistry Pak Tatang. Bu Ii. Ya, halo. Bu Ii. Ya, Ayo sampai habis ini. Bapak Nggak ditunggu apa-apa. kalau ada bedah buku lain ya Pak ya. Kami siap untuk siapa yang manggil saya? Ada masih Yang 3 manggil? narasumber yang Bu ngantri, Ibu. Ii. Yang Dari halo. Garut. Siap ikut Pak. Siap ikut Ya. Pak. Siap ikut ya Pak ya. Ayo. Tuh, Betul berkunjung Pak. Garut Nanti kan. saya memberi. Bu Awang, Bu Haji Wawang. Halo. Iya. Damang. Alhamdulillah. Bedah buku. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Bu Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Udah ya, saya pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar mana keluar teh? Lip lain keluar. Exit, Pak, exit. Ada bedah buku ada nggak ini Apa, Bu? untuk makalah itu bisa nggak? Oh, kita belum, Ibu. Belum pakai presentasi makalah. Iya. Baru bedah buku saja Baru ya. iya, baru buku aja, Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum semuanya Pak. Waalaikumsalam. Ya, masih ada 1 menit untuk